Pancasila. Atau yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta, berada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Bangunan ini merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada 23 Januari 1707 oleh W.J. van der Velde dan insinyurnya yang bernama J. Kenmark. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, serta penjara bawah tanah. Jadi di sini kita udah hampir memasuki wilayah penjara perempuan pada masa penjajahan. Mari kita masuk. Nah, inilah tempatnya wanita-wanita Indonesia dipenjara oleh para penjajah. Nah, di sini itu tempatnya sangat kecil. Katanya itu dulu di sini pernah banjir hampir seleher dan wanita-wanita Indonesia pernah digorong hampir 50 orang. Nah, di sini itu juga menjadi penjara bagi para selingkuhan jenderal gubernur dari penjajahan tersebut. Jadi di Museum Kota ini terdapat salah satu ruangan yang dimana terdapat ada tempat tidur dari Pangeran Diponegoro dan juga terdapat kursi-kursi yang biasanya ditempati oleh Diponegoro untuk bersantai-santai. Jadi setelah kita sudah melewati beberapa museum, contohnya Museum Fathahillah yang dimana menjelaskan tentang beberapa sejarah-sejarah Indonesia di masa lalu. Sekarang kita berada di ada Museum Bank Indonesia yang menjelaskan perekonomian bangsa Indonesia setelah kemerdekaan maupun sebelum kemerdekaan dan Republik Indonesia. Oke, jadi silakan menonton teman-teman karena kita menyusuri semua museum di Bank Indonesia. Jadi teman-teman, kenapa alasan Belanda menjadi Indonesia? Karena mereka ingin mengambil rempah-rempah. Salah satunya mengambil rempah-rempah yang ada di bangsa ini. Contohnya ada cengkih, kepala dari kubi, lada, dan kayu manis. Di sini saya akan menjelaskan sistem perekonomian pada masa Hindia Belanda. Jadi pada tahun 1800, kerajaan Belanda akhirnya mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa untuk mengisi kas negara yang kosong akibat Perang Jawa. Lalu sistem ini tuh mewajibkan rakyat untuk menanam teh, kopi, tebu, dan tembakau yang sangat menyengsarakan rakyat. Ketika berita ini sampai di Belanda berkat novel Max Havelaar karya Multatuli, di mana politikus dan rakyat Belanda akhirnya mengetahui keadaan rakyat Indonesia dan akhirnya mereka marah. Lalu politik etis kemudian diperkenalkan untuk memberdayakan rakyat jajahan, tetapi kemajuannya sangat lambat. Lalu bank-bank perkreditan juga didirikan untuk mendorong perekonomian rakyat. Industri batik dan tenun berdiri, tetapi kemajuannya sangat lambat dibandingkan dengan industri barat seperti pertambangan. Lalu di sini ada baju yang dipakai pada masa Hindia Belanda oleh para petinggi-petinggi negara Belanda. Pada saat masa pendudukan Jepang, bukan hanya bank yang mengeluarkan mata uang, tetapi juga militer Jepang juga mengeluarkan uang. Selain militer Jepang menjalankan tugasnya sebagai tentara, militer Jepang juga menerbitkan uang invasi, macam dan jumlahnya yang beredar. Pada masa ini, bank-bank Inggris dan Belanda ditutup dan diganti oleh bank-bank Jepang. Pada tahun 1944, Jawa Popai membentuk Fons Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana ke rakyat untuk Perang Asia Timur. Lalu ini ada contoh dari baju pada masa pendudukan Jepang. Ini contoh baju militer Jepang. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan Bank Sentral di Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dan keesokannya Soekarno dan Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Amanat Undang-Undang
antara lain adalah pembentukan bank sentral bernama Bank Indonesia yang bertugas mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan pengedaran uang. Dalam pelaksanaannya, bentuklah Yayasan Pusat Bank Indonesia yang kemudian bergabung dengan Bank Negara Indonesia atau BNI pada Agustus 1946. Nah, di sini ada contoh baju dari proklamasi. Di sini saya akan menjelaskan rempah-rempah yang diinginkan Belanda saat mengunjungi Indonesia. Salah satunya yaitu ada lada. Selanjutnya ada cengkeh. Selanjutnya ada kayu manis. Selanjutnya itu ada pala. Pada tahun 1945 sampai 1949, uang berlimpah nilainya rendah. Negara kesatuan terbelah dua, perekonomiannya kacau karena pertempuran 4 tahun antara Indonesia dan Belanda. Kedua pihak sama-sama menjalankan kebijakan pembiayaan defisit. Nika mengeluarkan uang kertas Nica, dan RI mengeluarkan ori atau yang disingkat oleh Republik Indonesia. Yang hanya beredar di Jawa dan Madura. Ori daerah atau Orida yang beredar di Banten dan Sumatera, dan uang daerah lainnya. Pada akhir 1949, volume uang di wilayah Nica mencapai 3,7 miliar, naik 140% dari 1945. Sementara di wilayah Republik, peredaran ori tercatat 6 miliar rupiah, meningkat tajam dari 323 juta rupiah pada 1946. Pada masa ini, di Javasche Bank serta bank-bank lain, Belanda dan Inggris beroperasi lagi. Di wilayah Republik, peran perbankan sangat kecil karena bank-bank nasional tak punya koresponden di luar negeri. Selain mendirikan Bank Negara Indonesia, pemerintah juga membentuk Bank Rakyat Indonesia yang memberi pinjaman kepada rakyat kecil, terutama petani. Terdapat bank swasta, di antaranya Bank Dagang Negara Indonesia atau disingkat BDNI. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat adalah baju pada zaman revolusi fisik. Pada tahun 1997 sampai 1998 telah terjadi krisis ekonomi. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis 1 dolar berada pada kisaran 2.300 per dolarnya. Nah, pada akhir 1998 nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 rupiah sampai dengan 8.000 rupiah. 16 bank ditutup. Pada tanggal 3 September 1997, sidang kabinet memutuskan melikuidasi bank-bank yang tidak sehat. Pada tanggal 8 Oktober 1997, pemerintah memutuskan untuk meminta bantuan kepada IMF karena untuk menanggulangi krisis ekonomi. Pada tanggal 21 Oktober 1997, pemerintah menyampaikan usulannya untuk penutupan 7 tujuan bank. Pada tanggal 27 Oktober 1997, Bank Indonesia membentuk TP3L atau yang kepanjangannya Tim Persiapan dan Pengawasan Pelaksanaan Likuidasi. Pada tanggal 1 September 1997, pemerintah mengumumkan likuidasi 16 bank swasta nasional. Pada tanggal 3 November 1997, untuk mencegah kemerosotan perbankan, pemerintah memutuskan untuk membayarkan dana talangan yang akan dikembalikan dari penjualan aset-aset bank yang dilikuidasi. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan kerusuhan. Di belakang ini adalah contoh-contoh kerusuhan yang terjadi akibat kerusuhan 98. Ini adalah salah satu contoh mesin ATM pada zaman itu yang mengalami kerusakan. Dan dari sini adalah contoh motor yang mengalami kerusakan akibat rusuh pada tahun 1998. Dan sini adalah berbagai macam barang pribadi dari sisa kerusuhan tahun 98.
Syafruddin Prawinegara dan Mr. Lukman Hakim. Yang di sana ada Mr. Sutikno Slamet dan Mr. Sumanto. Di sini ada beberapa macam mata uang pada zaman kerajaan Hindia Belanda, di mana Iwan memakai kulit kerang, Bengkulu memakai manik-manik, dan Gelicung memakai tapak batu. Di samping saya ini ada beberapa contohnya. Uang kolonial ini digunakan pada zaman VOC untuk pembiayaan perdagangannya. Semua mata uang asing digantikan dengan uang kolonial atau real Belanda. Ini contoh uangnya. Saya akan menjelaskan uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Di wilayah Republik Indonesia, pemerintah Indonesia tidak dapat segera mencetak mata uang sendiri karena keterbatasan dana dan tenaga ahli. Untuk mengatasinya, berdasarkan maklumat pada tanggal 3 Oktober 1945, mata uang yang beredar sampai dengan masa pendudukan Jepang diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Sebelumnya, pada tanggal 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa mata uang Nica tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Lalu karena desakan untuk mencetak uang mulai bermunculan, pemerintah menerbitkan ORI atau Uang Republik Indonesia yang mulai diedarkan pada Oktober 1946. Uang kertas Bank Indonesia dicetak pertama kali pada 1993 di percetakan Thomas W. & Co. Inggris. Bapak percetakan uang kertas Bank Indonesia bersamaan dengan penyusunan Undang-Undang Bank Sentral. Uang kertas pertama kali yaitu Rp10 dan Rp25. Ini ada Rp10 dan Rp25. Uang token atau uang money berarti uang dengan nominal yang lebih tinggi dari nilai materinya. Nah, uang token dapat terbuat dari kertas, kayu, bambu ataupun logam dengan berbagai bentuk segitiga, segi lima atau bundar. Nah, ini merupakan bentuk uang logam. Uang khusus, yaitu yang pertama ada uang bersambung. Uang bersambung adalah 2 lembar atau lebih uang yang sengaja dicetak tanpa memotong kertasnya, sehingga uang-uang tersebut bergandengan satu sama lain. Uang tersebut sengaja dicetak demikian dalam jumlah terbatas untuk konsumsi para kolektor, walaupun tetap merupakan alat pembayaran yang sah. Pada 1 Desember 2004, Bank Indonesia menerbitkan uang bersambung pecahan Rp20.000 dan Rp10.000. Museum Bank Indonesia terletak di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 3, Jakarta Barat. Museum ini menempati area bekas gedung Bank Indonesia Kota yang merupakan cagar budaya peninggalan The Javas Bank. Pada tahun 1625, di tempat ini pernah dibangun sebuah gereja sederhana untuk umat Protestan. Lalu pada tahun 1628, gereja ini dibongkar sebagai tempat meriam besar ketika puluhan ribu tentara Sultan Agung menyerang Batavia untuk pertama kali. Museum ini menyajikan informasi peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara hingga terbentuknya Bank Indonesia pada tahun 1953. Arsitektur dari Museum Bank Indonesia. Ya, contohnya di sini. Ini adalah gedung arsitektur dari Museum Bank Indonesia. Dari Museum Bank Indonesia yang dibuat secara demikian rupa, yang bagus, warnanya putih dan elegan.
zaman VOC maupun pada zaman sebelum kemerdekaan. Jadi di tempat inilah para petugas dari Indonesia Belanda melihat semua aktivitas yang dilakukan pada pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya. Jadi sekarang saya berada di dalam gedung Bahari, dalam gedung A yang tertua dan sudah berumur 3 abad. Nah, di sini ada lukisan Rian Delon yang dikirim orang oleh Inggris. Nah, di sini itu menyatakan bahwa di dalam ini adalah Batavia. Di dalam sebuah batas di sini itu Batavia. Nah, kalau di luar-luarnya ini sudah bukan daerah Batavia. Jadi Batavia ini dilalui oleh arus air yang bisa ke sekeliling Batavia. Namun di luar-luar ini merupakan orang-orang pribumi asli, tetapi bukan dari dalam Batavia. Jadi ini kalau misalnya di zaman dulu itu Batavia hanya di dalam batasan-batasan ini, dan di luarnya itu bukan daerah Batavia. Saya akan menjelaskan kapal Dewa Ruci. Kapal Dewa Ruci ini terinspirasi namanya dari nama wayang. Dan kapal ini dipergunakan untuk latihan TNI Angkatan Laut. Kapal ini memiliki 16 layar dan memiliki bobot sekitar 847 ton dengan panjang 58,30 meter dan lebar 9,5 meter. Jadi nama kapal ini adalah kapal KRI Macan Tutul, yaitu kapal Republik Indonesia Macan Tutul. Kapal ini pada zaman dahulu digunakan sebagai wujudkan pembebasan tahanan perang. Saya sedang berada di Museum Bahari, tepatnya di ruangan diorama. Dan di belakang saya ini ada patung dari Cornelis de Houtman, orang pertama kali yang datang ke Indonesia pada tahun 1596, tepatnya di Banten. Kita berada di menara. Menara ini merupakan tempat di mana FOC mengawasi kapal-kapal yang berlalu lalang di Sunda Kelapa. Menara ini memiliki ketinggian sekitar 4 derajat yang disebabkan oleh abrasi dan kendaraan-kendaraan besar yang berlalu lalang di depan museum ini. Sedang berada di Museum Bahari. Museum Bahari ini terletak di samping muara Sungai Ciliwung. Pada masa pendudukan Belanda, bangunan ini dulunya ada gudang yang berfungsi untuk menyimpan, memilih, dan mengepak rempah-rempah. Pada masa pendudukan Jepang, gedung-gedung ini dipakai sebagai tempat menyimpan barang logistik tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini dipakai oleh PLN dan TNI untuk gudang.